Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan materi pengukuran teknik dan data akuisisi minggu ke-7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Tutur Bagus Sajiwo, NIM 141, Rizky Atna Chandra, NIM 125, Risat, NIM 122, dan Saldi Ramdhani, NIM 128. Pada minggu ke-7 kali ini menyangkut tentang materi chapter ke-6 Pressure Measurement yang terdiri dari intro, dynamic response consideration, mechanical pressure measurement device, dead weight tester, bottom pressure gauge, diaphragm and below gauge, the Boltzmann gauge, low pressure measurement, the McLeod gauge, spiral thermal conductivity gauge, the Knudsen gauge, ionization gauge, and the last the Alphatron yang bersumber dari buku Experimental Method for Engineer by Holman. First, intro, dynamic response consideration, and mechanical pressure measurement device. Tekanan direpresentasikan sebagai gaya persatuan luas. Tekanan absolut mengacu pada nilai absolut dari gaya persatuan luas yang diberikan pada dinding penahan oleh fluida. Nah, tekanan tersebut memiliki unit sama dengan tegangan, yaitu gaya persatuan luas. Oke, dan tekanan pengukur atau gauge, tekanan gauge mewakili perbedaan antara tekanan absolut dan tekanan atmosfer lokal. Vakum memiliki jumlah di mana tekanan atmosfer melebihi tekanan mutlak. Nah, tekanan absolut gauge dan vakum direpresentasikan pada gambar berikut. Ada tekanan absolut, yaitu jumlah antara tekanan gauge pressure dan tekanan vakum atau atmosphere pressure. Then the next. Nah, satuan dari tekanan yang umumnya kita jumpai pada perkuliahan dan sekolah yaitu ATM atau atmosfer, Newton per meter kuadrat, bar, Pascal. Namun sebenarnya banyak sekali unit-unit satuan tekanan. Dilihat seperti gambar, ada ATM, ada bar, ada mikrobar, ada millimeter of mercury atau millimeter Hg, ada micrometer, ada torr, ada pound per square inch absolute, dan lainnya. Oke, the next. Tekanan fluida dihasilkan dari pertukaran momentum antara molekul-molekul fluida dengan dinding sistem. Untuk gas ideal sendiri, tekanan diberikan oleh persamaan P sama dengan sepertiga Nm P Rms kuadrat, di mana N merupakan density molekular atau molekul per unit volume, kemudian M merupakan massa molekul, dan Vrms adalah kecepatan Boltzmann square molekular atau kecepatan molekul itu bertumbukan. Nah, kecepatannya tersebut diperoleh dari rumus akar dari 3 kT per M, di mana K merupakan tetapan Boltzmann sekitar 1,38 pangkat min 23, dan T merupakan suhu, dan M merupakan massa molekul tersebut. Oke, next. Nah, lambda ini merupakan panjang lintasan yang dilalui oleh molekul tersebut. Dirumuskan dengan akar 2 per 8 pi R kuadrat per M per N, di mana lambda tersebut tergantung pada molekul itu sendiri, karena suatu molekul itu memiliki jari-jari dan molar yang berbeda-beda. Nah, untuk udara sendiri, panjang lambda itu memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu 8,64 dikali 10 pangkat min 7 T per P feet atau kaki. Itu satunya dalam suhu Reaumur, dan tekanan dalam pounds per feet kuadrat. Dan ketika suhunya dalam Kelvin dan tekanan dalam Pascal, panjang lambda udara itu memenuhi persamaan 2,27 dikali 10 pangkat min 5 T per P ter. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah dynamic response consideration. Respons sementara instrumen pengukur tekanan tergantung pada dua faktor.
Yang pertama yaitu respon dari elemen transducer yang merasakan tekanan tersebut atau menerima tekanan awal tersebut. Dan kedua adalah respon dari cairan transmisi tekanan dan tabung penghubung atau respon dari suatu cairan atau fluida yang mentransmisikan sinyal tersebut. Nah, tekanan yang berfluktuasi atau naik turun memiliki frekuensi dan amplitudo yang disebut dengan V0 dan ditekan pada tabung panjang atau L dan radius R. Nah, di ujung tabung ini adalah ruang volume atau V, di mana sambungan ke transducer peka tekanan itu dibuat. Kemudian massa fluida bergetar di bawah pengaruh gesekan fluida di dalam tabung. Rasio tekanan amplitudo itu dirumuskan atau diperoleh dengan persamaan berikut. P per V0 dalam keadaan mutlak, yaitu 1/1 min omega per omega natural kuadrat dalam kurung kuadrat plus 4A2 dikalikan dengan omega per omega natural kuadrat pangkat setengah, di mana P sendiri itu adalah amplitudo sinyal tekanan yang diterima pada transducer dan sedangkan V0 itu merupakan amplitudo. Oke, next. Nah, gambar tersebut tadi dapat diilustrasikan pada gambar berikut, di mana ada V0 masuk, kemudian ada jari-jari tabungnya, kemudian ada tekanan akhir yang diterima, atau pressure transducer. Oke, nah seperti pada gambar, the natural frequency atau frekuensi natural omega n itu diberikan dengan persamaan omega n akar dari 3 BR kuadrat C kuadrat per 4 LV, di mana C itu merupakan kecepatan suara atau sound pada alat tersebut. Nah, kemudian rasio damping atau H itu dirumuskan dengan 2 mu per BCR pangkat 3 kali akar 3 LV per pi, di mana mu itu merupakan viskositas fluida tersebut. Dan C itu sendiri dapat dihitung dengan persamaan tersebut sesuai dengan suhu keadaannya. Dan fase sudut pada transmitter itu dapat dirumuskan dengan inverse tan dari min 2H dikalikan omega per omega natural per 1 min omega per omega natural pangkat 2. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah mechanical pressure measurement device. Di samping kiri itu terdapat sebuah manometer yang berbentuk U atau tabung U. Manometer fluida itu sendiri merupakan perangkat yang banyak digunakan untuk pengukuran tekanan cairan dalam kondisi steady state. Nah, pada manometer pada gambar tersebut memenuhi persamaan sebagai berikut. PA, tekanan awal yang masuk itu ditambah dengan gravitasi per massa jenis M atau cairan tersebut dikalikan dengan tinggi atau perbedaan tinggi sama dengan tekanan pressure signal ditambah dengan massa jenis F dikali dengan H dikali dengan gravitasi. Kemudian perbedaan tekanan awal dan akhir ini memenuhi persamaan GH gravitasi dikali dengan ketinggian dikali dengan selisih dari massa jenis. Kemudian tingkat sensitivitas dari manometer tersebut memenuhi persamaan H per tekanan akhir min tekanan awal, atau dapat juga seper gravitasi dikali dengan perbedaan massa jenis. Kemudian next. Yang selanjutnya adalah manometer tipe sumur. Nah, operasi manometer tipe sumur tersebut itu sama seperti manometer yang berbentuk U atau tabung U. Umumnya manometer tipe sumur diisi ke A tingkat tertentu pada kondisi diferensial tekanan 0. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap perpindahan kolom kecil dari tingkat 0 ini, sehingga diperoleh H aksen
H aksen dikali A2 sama dengan H min H aksen dikali A1. Kemudian dimasukkan pada rumus seperti tabung manometer tersebut, namun menggunakan ketinggian yang diperoleh dari H aksen. Nah, diperoleh perbedaan tekanan, yaitu gravitasi dikali dengan H-nya di mana H aksen dikali A2 per A1 plus 1 dikali dengan perbedaan atau selisih massa jenis fluidanya. Oke, next. Nah, yang terakhir ini, ketika manometer tipe susur disusun seperti gambar pada gambar di samping kiri tersebut, maka merupakan sebuah sistem barometer. Bagian atas kolam berisi uap merkuri jenuh pada suhu lokal. Kemudian tekanan saturasi dapat diabaikan dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Ketinggian H saat tekanan atmosfer merupakan ukuran tekanan atmosfer absolut. Nah, ketika tekanan atmosfer itu pada suhu ruang atau 1 atm, tinggi kolom merkuri pada suhu 20 derajat atau 68 derajat Fahrenheit akan menjadi 760 mm atau mm Hg. Nah, kalau memiliki skala-skala pada posisinya yang tetap, mengharuskan instrumen dinolkan untuk setiap pembacaan, karena level sumur akan bervariasi dengan ketinggian merkuri dalam kolom. Zeroing atau memusingkan dalam keadaan nol dilakukan dengan penyesuaian skrup yang mengatur level sumur pada macam posisi atau berbagai posisi. Oke, the next. Nah, untuk mengurai tekanan absolut tersebut seperti yang disampaikan pada awal tadi, tekanan absolut merupakan jumlah dari tekanan pengukur atau gauge pressure ditambah dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer lokal diperoleh dari pengukuran lokal di mana pengukuran tersebut dilakukan. Nah, biasanya itu menggunakan barometer Eraksa atau dengan satuan mm Hg. Tekanan atmosfer lokal dapat bervariasi antara bagian dalam dan luar bangunan karena sistem ventilasi atau sistem ventilasi udara, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan tekanan lokal. Nah, kesalahan umum yang dilakukan oleh para pengukur atau eksperimentalis yang pemula adalah mengambil tekanan atmosfer lokal sebagai nilai yang diberikan oleh Biro Cuaca setempat atau misalnya BMKG atau diperoleh dari aplikasi handphone. Nah, praktik seperti itu biasa menghasilkan kesalahan yang besar karena nilai yang dinyatakan oleh Biro Cuaca setempat itu dikoreksi menjadi permukaan laut menggunakan ketinggian dan menggunakan ketinggian di stasiun cuaca atau di tempat Biro Cuaca tersebut. Oke, next. Nah, untuk ketinggian antara 0 sampai 36.000 kaki, tekanan atmosfer standar dimulai dengan persamaan berikut. P sama dengan P0 dikali dengan 1 min BZ per T0 dipangkatkan 5,26, di mana P0 merupakan atmosfer standar ATM pada level laut atau permukaan laut, dan Z merupakan altitude dengan satuan meter atau kaki, dan T0 merupakan suhu 518,69 reaumur atau sekitar 15 derajat Celcius, dan B merupakan tetapan 0,003566 reaumur per feet atau 0,00650 Kelvin per meter. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu deadweight tester. Next. Sebenarnya apa sih itu deadweight tester? Deadweight tester adalah perangkat yang digunakan untuk menyeimbangkan tekanan cairan dengan berat yang diketahui. Biasanya perangkat ini digunakan untuk kalibrasi statis, pressure gauge, dan jarang digunakan untuk pengukuran tekanan yang sebenarnya. Untuk ilustrasi dari deadweight
tester, bisa dilihat pada slide. Jadi alat ini bekerja sesuai dengan prinsip dasar bahwa P sama dengan F per A, di mana tekanan yang dilambangkan dengan P bekerja pada area yang diketahui dari piston tertutup, atau yang dilambangkan dengan A menghasilkan gaya yang dilambangkan dengan F. Gaya piston ini kemudian dibandingkan dengan gaya yang digunakan dengan bobot yang dikalibrasi. Penggunaan bahan berkualitas tinggi menyebabkan ketidakpastian kecil dan pengukuran dan stabilitas jangka panjang yang baik. Next. Nah, untuk akurasi dari deadweight tester ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu gesekan antara silinder dan piston. Yang kedua yaitu ketidakpastian di area piston. Gesekan dikurangi dengan rotasi piston dan penggunaan permukaan yang cukup panjang untuk memastikan aliran minyak yang dapat diabaikan melalui ruang anular antara piston dan silinder. Area di mana gaya berat bertindak bukanlah area piston atau area silinder. Ini adalah beberapa area efektif antara keduanya yang tergantung pada clearance spacing dan viskositas dari minyak. Semakin kecil clearance, semakin dekat area efektif akan mendekati area penampang piston. Hal ini dapat menunjukkan bahwa persentase kesalahan karena variasi jarak ruang sesuai dengan rumus yang tertera pada slide, di mana Rho sama dengan densitas dari minyak, kemudian delta P adalah pressure diferensial pada silinder, B sama dengan clearance spacing, untuk mu sama dengan viskositas, dan D sama dengan diameter dari piston, kemudian L itu panjang dari piston. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu Bourdon Tube Pressure Gauge. Next. Kita bisa lihat bahwasanya di gambar di sini, gambar 6.7, bahwasanya di situ ada skematik dari Bourdon Tube Pressure Gauge, di mana pengukur tekanan tabung Bourdon memiliki berbagai penerapan, di mana pengukuran tekanan statis yang konsisten dan kayak murah atau gampang lah diinginkan gitu kan. Ya mereka itu tersedia secara komersial dalam berbagai ukuran dari diameter 1 hingga 16 inci dan juga memiliki akurasinya yang cukup bagus, di mana Hess gauge adalah pengukur tabung Bourdon yang sangat akurat dengan akurasi 0,1% dari pembacaan skala penuh. Nah, itu juga sering digunakan sebagai standar tekanan sekunder dalam pekerjaan di laboratorium ya. Next. Nah, kita lihat bahwasanya konstruksi pengukur tabung Bourdon itu jadi pada gambar 6.7. Nah, tabung Bourdon itu sendiri biasanya merupakan tabung penampang elips ya, yang dimana memiliki konfigurasi atau susunannya itu berbentuk C, huruf C seperti itu. Nah, ketika tekanan diterapkan bagian dalam tabung, maka akan terjadi deformasi elastis yang idealnya sebanding dengan tekanan gitu. Nah, di mana tingkat linearitas itu tergantung pada kualitas pengukur. Dia ujung pengukur terhubung itu ke tautan pegas yang memperkuat perpindahan dan mengubahnya menjadi rotasi sudut penunjuk. Nah, di situ ada yang namanya linkage. Nah, linkage itu dibangun sehingga mekanisme dapat disesuaikan untuk linearitas optimal dan histeris minimum, serta untuk mengkompensasi keausan yang mungkin berkembang selama periode waktu tertentu gitu. Karena ada di mana waktu pasti akan terjadi aus gitu, konfigurasi-konfigurasi yang ada di skematik Bourdon Tube Pressure Gauge itu sendiri gitu. Dan itu ketika terjadi keausan akan terjadi penyimpangan dalam perhitungan seperti itu. Next. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya yaitu diaphragm and below gauge. Next. Diaphragm and below gauge atau pengukur diafragma dan below adalah representasi jenis perangkat deformasi elastis
yang serupa dan berguna untuk banyak aplikasi pengukuran tekanan. Diafragma gauge adalah instrumen untuk mengukur perbedaan tekanan, di mana dua tekanan bekerja di kedua sisi diafragma yang berdefleksi atau berdeformasi secara proporsional dengan perbedaan yang ditunjukkan pada jarum. Seperti pada skema di samping itu, gerakan dapat dihubungkan dengan indikator mekanis atau diubah menjadi sinyal listrik. Diafragma akan didefleksikan sesuai dengan perbedaan tekanan ini dan defleksi ini disesuaikan dengan perpindahan yang diterima oleh transducer. Adanya gaya tekanan yang berbeda menyebabkan perpindahan instrumen yang dapat diubah menjadi sinyal listrik atau mengalami amplifikasi mekanis untuk memungkinkan munculnya tampilan output pada dial indikator. Pengukur below umumnya tidak cocok untuk pengukuran transient karena gerakan relatif dan massa yang terlibat lebih besar. Next. Ya oke, ini ada skema yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, ini berikut ini adalah skematik diafram elektrik. Jadi ini yang versi elektrik teman-teman semua. Kita lihat di yang paling tahap pertama, yaitu ada P1 dengan P2, di mana garis lurus hitam ini adalah membran. Nah, ketika P2 dimasukkan ke area dan menyentuh diafram atau membrannya, itu tekanannya sudah diketahui atau disebut dengan predeterminate, dan P1-nya adalah tekanan yang belum diketahui, sehingga P1 menjadi target atau menjadi nilai ukur yang akan kita cari nantinya. Nah, setelah itu P1 dan P2 ini bisa berupa fluida cair dan juga fluida gas. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu strain gauge. Ketika P1 dan P2 atau tekanan P1 dan tekanan P2 menyentuh membran, maka akan ada suatu reaksi yang mana itu terjadi seperti di 3 gambar di bawahnya. Nah, pada 3 tahap ini P1 akan masuk dan menimbulkan sebuah perbedaan yang terjadi pada tahap sebelumnya, sehingga membuat diafram atau membran tersebut membentuk sesuai dengan arah pressure 1 atau tekanan 1, yaitu ke arah bawah. Dengan demikian, dari 3 gambar ini masing-masing memiliki rumus tersendiri untuk menghitung P1 yang masuk dan menyentuh diafram tersebut. Sehingga pada akhirnya kita mampu menemukan nilai ukur atau nilai dari P1 tersebut. Next. Nah, berikut ini adalah skematik below gauge. Untuk versi ilustrasi yang bergerak itu ada di sebelah kanan. Nah, sesuai dengan di buku Holman, ketika gambar ini dibalik, ada P1 yang masuk dan juga P2 yang mendorong below tersebut menjadi kecil. Artinya ketika P1 masuk, maka below tersebut layaknya orang bernafas atau below tersebut mengembang semakin besar. Nah, dengan demikian ketika volumenya bertambah besar, ia akan mendorong atau menciptakan P2, yang mana P2 akan terhubung dengan jarum dan jarum tersebut akan menunjukkan nilai yang sesuai dengan pressure 1 atau pressure yang kita berikan terhadap below gauge tersebut. Next, nah nilai frekuensi diafram yang bisa kita ketahui, ada nilai frekuensi yang harus kita ketahui dari diafram dan below gauge, yaitu dengan rumus bagaimana berikut, yang mana E adalah modus elastisitas, kemudian T adalah ketebalan, yaitu dalam meter, kemudian A itu radius dari diafram, bukan percepatan, kemudian Rho itu merupakan massa jenis, Gc merupakan dimensional conversion constant, dan yang terakhir yaitu mu, yaitu Poisson ratio atau sesuai dengan yang kita pelajari di material
atau MKB. Nah, kemudian rumus frekuensi tersebut disederhanakan sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan nilai akhir disimplify akhirnya F sama dengan 1,934 dikali 10 pangkat 6 T per pi A pangkat 2 dengan yang mana T dan A itu dalam inci, kemudian kalau untuk T dan A dalam meter itu 4,912 kali 10 pangkat 4 T per pi A pangkat 2. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu terkait Bridgman gauge and low pressure measurement. Next. Oke, biasanya kita bisa lihat ya, diketahui misalnya resistansi sebuah kabel halus atau murni gitu kan, berubah dengan tekanan berdasarkan hubungan linearitas seperti itu. Di mana rumusnya seperti yang tertera di slide, R sama dengan R1 dalam kurung 1 ditambah B dikali delta P. Nah, di mana R1 tersebut adalah hambatan dari resistansi kabel tersebut pada tekanan 1 atm, dan di mana B itu pressure koefisien dari resistansi, jadi koefisien tekanan dari resistansi tersebut, dan di mana delta P adalah gauge pressure gitu. Next. Nah, efeknya itu kita dapat gunakan untuk pengukuran tekanan setinggi 100.000 atm. Transducer tekanan berdasarkan prinsip ini disebut pengukur Bridgman. Pengukur tipikal menggunakan kawat halus yang bernama yang biasa disebut manganin, di mana manganin itu mengandung 84% Cu cuprum dan 12% Mn mangan, 4% Ni nikel, di mana manganin itu dililitkan dalam koil dan ditutup dalam wadah bertekanan yang sesuai. Nah, koefisien tahanan tekanan untuk bahan ini adalah sekitar 1,7 kali 10 pangkat minus 2 PSI dibagi PSI pangkat 2. Nah, resistansi total kawat itu adalah sekitar 100 ohm ya. Dan sirkuit jembatan konvensional itu digunakan untuk mengukur perubahan resistansi. Nah, pengukur tersebut dapat mengalami penuaan atau bahasanya kalau kita itu seiring waktu berjalan ya pasti ada kerusakan-kerusakan atau aus ya yang terjadi gitu selama periode waktu tertentu sehingga diperlukan kalibrasi yang sering. Namun bila dikalibrasi dengan benar, pengukur dapat digunakan untuk pengukuran tekanan tinggi dengan akurasi ya 0,1% itu. Nah, respons transient gitu. Respon transient pengukur sangat bagus. Kawat resistansi itu sendiri dapat merespon variasi dalam rentang megahertz ya. Tentu saja respon frekuensi keseluruhan dari sistem pengukuran tekanan akan dibatasi pada nilai yang jauh lebih rendah karena respon akustik dari fluida transmisi. Next. Nah, selanjutnya itu terkait low pressure measurement. Nah, kita lihat bahwasanya ilmu pengukuran tekanan rendah itu merupakan bidang yang agak khusus ya. Jadi spesial lah bahasanya, yang dimana membutuhkan perhatian yang cukup besar gitu loh, big attention gitu kan dari pihak eksperimentalis. Nah, tujuan diskusi ya kita adalah untuk menarik perhatian gitu, atau pada fokus kita itu pada jenis instrumen vakum yang lebih menonjol dan untuk menggambarkan prinsip-prinsip fisik di mana mereka itu beroperasi. Untuk membaca ya, untuk pembaca yang membutuhkan informasi terkait ini gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita mau cari lebih jauh gitu loh, jadi kita sendiri kayak merujuk mereka ke monografi yang sangat baik oleh yang itu Dashman dan Laverty. Pembaca juga dapat berkonsultasi dengan referensi yang biasa dipakai di sini untuk informasi tentang berbagai teknik untuk memproduksi dan memelihara ruang hampa. Jadi referensinya yang kita buku dari awal itu J.P. Holman ya teman-teman. Nah, untuk pengukuran vakum sedang, pengukur Bourdon, manometer, dan berbagai pengukuran diafragma yang telah disebutkan tadi itu dapat digunakan. Nah, jadi diskusi di bagian ini itu bagaimanapun berkaitan dengan tekanan rendah yang biasanya itu tekanan rendah itu tidak dapat
dilalui dan tidak dapat diakses oleh pengukur konvensional gitu. Nah, dalam pengertian ini kita terutama tertarik pada tekanan absolut di bawah 1 torr, di mana 1 torr itu setara dengan 1 mmHg gitu, alias 133 Pascal seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu the McLeod gauge and Pirani thermal conductivity gauge. Next. The McLeod gauge. McLeod gauge adalah manometer merkuri yang sebenarnya sudah dimodifikasi yang digunakan untuk mengukur tekanan yang sangat rendah. Untuk skema dari the McLeod gauge ini bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Jadi reservoir bergerak diturunkan sampai kolom merkuri turun di bawah permukaan, di bawah pembukaan atau yang dinamakan dengan O, kemudian bohlam yang dinamakan dengan B, dan kapiler yang dinamakan dengan C. Kemudian pada tekanan yang sama dengan sumber vakum P, reservoir kemudian dinaikkan sampai merkuri mengisi bohlam dan naik di kapiler ke titik di mana tingkat di kapiler referensi terletak pada titik 0. Oke, next. Nah, volume kapiler persatuan panjang dilambangkan dengan, sehingga volume gas dalam kapiler adalah Vc sama dengan alpha Y, di mana Y adalah panjang kapiler yang ditempati oleh gas. Kemudian menunjuk volume kapiler, bohlam dan tabung ke pembukaan sebagai Vb. Jika kita mengasumsikan kompresi isotermal gas dalam kapiler, kita memiliki Vc sama dengan P dikalikan Vb per Vc. Sekarang, tekanan yang ditunjukkan oleh kapiler adalah Vc min P sama dengan Y, di mana kita mengekspresikan tekanan dalam hal ketinggian kolom merkuri. Kemudian kita menggabungkan kedua rumus tadi, maka akan menghasilkan rumus seperti pada slide. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu Pirani thermal conductivity gauge. Pirani gauge adalah perangkat yang untuk mengukur tekanan melalui perbedaan konduksi thermal gas. Untuk skemanya bisa dilihat pada slide. Jadi filamen listrik dipanaskan, kemudian ditempatkan di dalam ruang vakum. Nah, hilangnya panas dari filamen tergantung pada konduktivitas gas dan suhu filamen. Semakin rendah tekanan, semakin rendah konduktivitas thermal, dan mengakibatkan semakin tingginya suhu filamen untuk input energi listrik yang diberikan. Suhu filamen dapat diukur dengan termokopel, tetapi dalam gauge tipe Pirani, pengukuran dilakukan dengan mengamati variasi resistensi bahan filamen. Di antaranya ada tungsten, platinum, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, dalam pengukuran resistansi dapat dilakukan dengan sirkuit jembatan yang sesuai. Kehilangan panas dari filamen juga merupakan fungsi dari suhu lingkungan. Dan dalam prakteknya, dua gauge terhubung secara seri untuk mengkompensasi kemungkinan variasi dalam kondisi lingkungan, seperti pada gambar 6.17 di samping itu. Nah, gauge pengukuran yang dievakuasi dan gauge yang disegel terkena kondisi lingkungan yang sama. Rangkaian jembatan kemudian disesuaikan melalui resistensi R2 untuk menghasilkan kondisi 0 ketika gauge uji terkena kondisi tekanan tertentu. Defleksi jembatan dari posisi 0 akan dikompensasi untuk perubahan suhu lingkungan. Nah, Pirani gauge ini memerlukan kalibrasi empiris dan umumnya tidak cocok untuk digunakan pada tekanan yang jauh di bawah 1 mikrometer. Batas atasnya adalah sekitar 1 torr atau 133 Pascal. Untuk kisaran keseluruhan sekitar 0,1 hingga 100 Pascal. Untuk tekanan yang lebih tinggi, konduksi thermal berubah sangat sedikit dengan tekanan. Oke, lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang the Knudsen gauge, the ionization gauge, and the alphatron. Next, nah, the Knudsen gauge. Jadi Knudsen gauge ini disebut juga sebagai pengukur Knudsen ya, teman-teman. Apa itu? Pengukur Knudsen adalah sebuah instrumen untuk mengukur tekanan gas yang sangat rendah, low banget, yang kisarannya itu 1 mPa sampai dengan 1 Pascal. Berdasarkan perpindahan momentum oleh molekul gas antara dua pelat berjarak dekat yang direndam atau dibenamkan di dalam gas. Maksudnya adalah area tersebut surroundingnya dipenuhi dengan gas, sehingga itu yang dimaksud dengan dibenamkan di dalam gas. Nah, pencipta Knudsen gauge sendiri itu bernama Martin Knudsen, yaitu ilmuwan asal Denmark. Beliau menjadi pencetus pertama kali alat ukur tekanan Knudsen ini. Pengukur Knudsen memberikan pengukuran tekanan absolut yang independen atau tidak bergantung, terbebas pada berat molekul gas. Sangat cocok digunakan untuk ukuran antara 10⁻⁵ dan 10 miometer, buka kurung 10⁻⁶ hingga 1 PA, dan dapat digunakan sebagai perangkat kalibrasi untuk pengukur lain di wilayah ini. Artinya alat ini mampu menjadi acuan bagi pengukur tekanan yang lainnya. Alat pengukur tekanan rendah ini lebih cocok digunakan untuk laboratorium. Tetapi karena sifatnya yang sudah jadul atau zaman dahulu, maka alat ukur tekanan Knudsen ini mulai ditinggalkan dan akhirnya berlanjut pada alat ukur tekanan selanjutnya. Untuk rumus di alat ukur Knudsen ini yaitu ada di sebelah kanan, yaitu P sama dengan 4F dikali TG per T minus TG. TG di situ adalah thermal daripada gas, kemudian T adalah thermal tertentu, dan 4F. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di samping kanan sebagaimana berikut. Next. Nah, bagaimana sih prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah dimulai dengan 2 baling-baling V, kita bisa lihat di gambar, bersama dengan cermin M, dipasang pada suspensi filamen tipis. Nah, di dekat baling-baling terdapat 2 pelat P yang dipanaskan. Artinya, pelat P itu dipanaskan dengan suhu tertentu pada suhu T, pemanas dipasang di instalasi sehingga membuat suhu pelat itu menjadi lebih tinggi daripada suhu gas di sekitarnya. Nah, ketika suhu pelatnya lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya, molekul yang menabrak baling-baling dari pelat memiliki kecepatan lebih tinggi daripada yang meninggalkan baling-baling karena adanya suatu perbedaan suhu. Ada momentum total yang diberikan pada baling-baling yang dapat diukur dengan mengamati perpindahan sudut cermin. Pertukaran momentum total dengan baling-baling adalah fungsi densitas atau kepadatan daripada molekul, yang mana itu semua terkait dan berkorelasi dengan tekanan dan suhu gas. Next. Selanjutnya ada alat ukur penyempurnaan dari Knudsen gauge, yaitu the ionization gauge. The ionization gauge merupakan pengukur vakum tekanan rendah di mana tekanan ditunjukkan oleh arus ionisasi antara dua elektroda tertentu pada tekanan yang ditentukan. Nah, pada gauge ini menggunakan elektroda, masih menggunakan listrik, yang mana nanti listriknya ini akan berionisasi. Nah, instrumen ini khusus digunakan untuk mengukur tekanan sangat rendah dalam kisaran 10⁻⁻10 hingga 1 mbar, dan biasanya hanya digunakan dalam kondisi laboratorium karena kalibrasi mereka sangat sensitif terhadap komposisi gas di mana mereka beroperasi. Untuk itu digunakanlah spektrometer massa sebagai pembantunya. Nah, spektrometer massa ini akan membantu gauge pengukur vakum ini
agar supaya ketika dilakukan pengujian atau pengukuran, alat ukur tekanan ini bisa stabil dalam keadaan normal. Karena ya tadi sifat sensitifnya yang sangat terlihat, yang sangat bergantung pada komposisi gas di lingkungan sekitarnya. Nah, pengukur vakum ini ada dalam dua bentuk, yaitu katoda panas dan katoda dingin. Nilai S disebut sebagai sensitivitas pengukur ya. Kalau kita bisa merujuk pada rumus di samping kanan, yaitu P sama dengan 1/S dikali IP per IG. Nah, S di sini adalah nilai sensitivitas teman-teman. Jadi nilai S merupakan fungsi dari geometri tabung dan jenis gas. Artinya disesuaikan dengan geometri tabung dan juga jenis gasnya. Kalau misalnya nitrogen memiliki S sekian, oksigen sekian, dan seterusnya. Artinya S akan selalu disesuaikan dengan kalibrasi tertentu, dan ini dibuktikan bahwasanya S memang selalu disesuaikan dengan kalibrasi tertentu atau disesuaikan dengan target pengukuran yang kita inginkan. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Katoda yang dipanaskan mulai memancarkan elektron yang dipercepat oleh adanya muatan positif plus saat elektron bergerak menuju grid. Kita bisa lihat teman-teman di grid, mereka menghasilkan ionisasi molekul gas melalui adanya tumbukan. Pelat dipertahankan pada potensial negatif. Kita lihat di sini ada pelat dengan bertanda negatif, sehingga ion positif dikumpulkan di sana, menghasilkan arus pelat yang kita sebut sebagai IP. Nah, elektron dan ion negatif dikumpulkan oleh grid, kita bisa lihat bertanda positif dan menghasilkan arus grid yaitu IG. Ditemukan bahwasanya tekanan gas sebanding dengan rasio arus pelat terhadap arus gridnya. Dan ini semua terbukti di dalam skematiknya sebagaimana berikut dan disesuaikan dengan rumus yang telah ditentukan oleh para engineer, yaitu P sama dengan 1/S, S adalah sensitivitas, dan IP atau arus pelat itu berbanding dengan IG, yaitu arus pada gridnya. Next. Yang terakhir adalah alfatron. Jadi alfatron itu penyempurnaan daripada ionization gauge, tapi menggunakan ionisasi radioaktif yang sebelumnya menggunakan elektroda listrik dan sekarang menggunakan ionisasi radioaktif. Artinya telah menggunakan bahan kimiawi yang sifatnya radioaktif. Sebuah sumber radium kecil berfungsi sebagai pemancar partikel alfa. Nah, bagaimana kerjanya? Partikel-partikel ini menginisiasi atas terjadinya peristiwa ionisasi gas di dalam gauge enclosure atau ruang vakum. Nah, radium source akan menghasilkan atau akan memancarkan sebuah partikel alfa di dalam gauge enclosure, kemudian atau disebut sebagai ruang vakum. Kemudian jumlah ion yang terbentuk di dalam ruang vakum atau gauge enclosure akan selalu berbanding lurus dengan tekanan gas jika dimensi ruang lebih pendek atau lebih kecil dari kisaran partikel alfanya. Nah, tingkat derajat ionisasi ditentukan sebagai mengukur tegangan keluaran I.O. Nah, apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi adalah fungsi linear langsung dari tekanan untuk rentang tekanan yang agak luas dari 10⁻³ hingga 10⁻³ torr atau 0,1 hingga 0,10⁵ Pascal. Yang mana untuk skemanya sebagaimana berikut. Nah, terakhir adalah bagaimana kemampuan kita sebagai engineer untuk melihat pemakaian alat-alat tekanan yang sudah kita bahas sebelumnya. Berikut ini adalah skala alat-alat yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, kita sebagai engineer tentunya harus menggunakan alat tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan demikian, sesuai dengan perkataan atau kalimat di kanan, yaitu menyesuaikan dengan apa yang diukur. Artinya, para engineer, saintis, dan ilmuwan harus melakukan penyesuaian
antara alat ukur dengan yang diukur sehingga pada nantinya akan menghasilkan hasil pengukuran yang tepat dan memiliki nilai yang mendekati sempurna atau aproksimasinya berjalan dengan sempurna. Dengan demikian, hal itu akan menjadi keutuhan nilai dari benda atau objek yang kita ukur nantinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Atas segala bentuk kesalahannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.